Di zaman modern ini, banyak dari kita yang melihat cinta sebagai tujuan hidup yang sempurna. Cinta seolah menjadi kunci kebahagiaan, dan kita semua berharap bisa menemukan seseorang yang akan memberi kita kebahagiaan sejati. Tapi, pernahkah kamu bertanya, apa yang sebenarnya membuat kita jatuh cinta pada seseorang? Apakah itu perasaan yang datang dari dalam hati kita? Atau justru karena mereka memberikan rasa nyaman yang kita kenal sejak dulu? Di video kali ini, kita akan menyelami bagaimana kita memilih pasangan dalam hidup kita, dan bagaimana kita bisa lebih memahami perasaan yang datang dari dalam diri kita. Karena, dalam memilih pasangan, ada lebih banyak hal yang terjadi di balik perasaan cinta kita yang spontan itu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita bahas pandangan yang sudah lama berkembang tentang cinta. Di zaman romantisisme, cinta sering digambarkan sebagai sesuatu yang datang begitu saja, perasaan yang tulus dan spontan yang muncul dari dalam hati. Cinta dipandang sebagai momen indah saat kita menemukan seseorang yang tidak hanya menarik secara fisik, tetapi juga memiliki hati yang indah dan bisa membuat kita bahagia. Namun, meskipun konsep ini terdengar hangat dan penuh harapan, kenyataannya seringkali tidak begitu. Cinta yang datang dengan perasaan instingtual seperti ini bisa jadi menipu. Seolah-olah kita hanya perlu mempercayai perasaan kita, dan cinta yang terasa benar, itu akan membawa kebahagiaan. Tetapi banyak dari kita yang justru merasa kecewa setelah waktu berlalu, karena hubungan yang berawal dari ketertarikan spontan itu ternyata tidak membawa kebahagiaan yang kita harapkan. Mempercayai perasaan kita seringkali berujung pada penyesalan. Kita mungkin merasa tertarik pada seseorang setelah berbicara singkat, misalnya di sebuah pesta atau di kereta, dan tiba-tiba merasa seperti menemukan orang yang tepat. Kita merasa ada chemistry yang kuat, dan insting kita berkata, inilah dia. Tapi apakah perasaan itu benar-benar akan membawa kita pada kebahagiaan jangka panjang? Seringkali, hubungan yang dibangun hanya dari ketertarikan instingtual ini tidak bertahan lama. Kita sering terjebak dalam hubungan yang didorong oleh perasaan sementara yang tidak benar-benar mencerminkan apa yang kita butuhkan dalam hidup. Hubungan itu tidak dibangun dengan fondasi yang kuat, melainkan dengan harapan dan perasaan sesaat. Oleh karena itu, meskipun kita sering diajarkan untuk mempercayai insting kita dalam cinta, kenyataannya hal itu bisa menjadi bumerang yang membawa kita pada kekecewaan. Ada pandangan yang berasal dari psikoterapi yang mencoba menggali lebih dalam tentang cinta, yang mengatakan bahwa kita tidak selalu jatuh cinta pada orang yang memperlakukan kita dengan cara yang ideal. Justru, kita cenderung jatuh cinta pada orang yang memperlakukan kita dengan cara yang sudah kita kenal, bahkan jika itu bukan cara yang sehat. Pola cinta kita sebenarnya sudah terbentuk sejak kita kecil. Cara orang tua atau pengasuh kita memperlakukan kita. Apakah mereka memberi kita kasih sayang yang penuh perhatian atau justru membiarkan kita merasa tidak aman? Itu semua memengaruhi cara kita melihat cinta. Kita seringkali tertarik pada orang yang mengingatkan kita pada hubungan yang kita alami sejak kecil. Misalnya, jika kita terbiasa merasa ditinggalkan atau diabaikan, kita mungkin lebih tertarik pada orang yang tidak terlalu memberi perhatian penuh kepada kita, meskipun hubungan seperti itu tidak sehat untuk kita. Dalam banyak kasus, kita tidak mencari kebahagiaan dalam hubungan, tetapi kita mencari keakraban. Kita mencari seseorang yang membuat kita merasa familiar, meskipun itu berarti kita harus mengulang pola-pola lama yang tidak sehat. Misalnya, kita mungkin merasa tertarik pada orang yang sedikit bermasalah atau tidak stabil emosinya, padahal kita tahu bahwa hubungan yang lebih stabil dan penuh perhatian akan jauh lebih sehat. Kita seringkali merasa tidak nyaman dengan orang yang terlalu baik dan terlalu stabil, karena dalam hati kita, sesuatu yang terlalu sempurna terasa asing. Itu karena kita lebih terbiasa dengan ketegangan atau ketidakpastian dalam hubungan, dan hal ini membuat kita merasa lebih hidup. Kita cenderung menolak orang yang terlalu cocok untuk kita, hanya karena itu terasa tidak familiar. Untuk benar-benar memilih pasangan yang tepat, kita harus memahami pola-pola emosional yang kita bawa dari masa lalu. Menggali perasaan ini bukanlah hal yang mudah, tetapi ini adalah langkah pertama yang sangat penting. Kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, apa yang sebenarnya kita cari dalam seorang pasangan? Apa yang membuat kita tertarik pada seseorang? Dan apa yang membuat kita merasa tidak nyaman? Luangkan waktu untuk merenung dan menulis.
Cobalah untuk mengenali pola ketertarikan kita. Apakah kita tertarik pada orang yang terlalu mirip dengan pasangan-pasangan sebelumnya? Atau justru kita tertarik pada orang yang menawarkan sesuatu yang baru? Dengan menggali pola-pola emosional ini, kita bisa mulai memahami bagaimana pengalaman masa kecil kita membentuk pilihan kita dalam memilih pasangan. Mungkin kita menyadari bahwa kita lebih tertarik pada orang yang sedikit sulit atau dingin, ketimbang yang terlalu baik atau terlalu penuh perhatian. Ini adalah hal yang penting untuk kita pahami agar tidak terjebak dalam hubungan yang tidak membawa kebahagiaan sejati. Pola-pola emosional kita tidak terjadi begitu saja. Mereka terbentuk dari pengalaman kita di masa kecil, dan mereka menjadi warisan yang memengaruhi cara kita melihat cinta dan memilih pasangan. Ketika kita menyadari pola-pola ini, kita bisa mulai mengenali jenis orang yang kita tarik dan bagaimana hubungan kita di masa lalu berpengaruh pada pilihan kita. Ini adalah langkah penting dalam memilih pasangan yang tepat. Memahami bahwa ketertarikan kita tidak selalu berarti kita memilih orang yang benar-benar baik untuk kita. Terkadang, kita hanya tertarik pada orang yang memberikan kita rasa familiar, meskipun itu bisa membawa kita kembali pada pola hubungan yang tidak sehat. Meski kita tidak bisa mengubah pola-pola emosional ini dengan mudah, penting untuk menyadari bahwa kita membawa bola dan rantai emosional dari masa lalu. Kesadaran ini memberi kita kesempatan untuk lebih berhati-hati dalam memilih pasangan, terutama ketika kita merasa yakin dengan perasaan instingtual yang muncul begitu kuat. Ketika kita merasa ada koneksi instingtual dengan seseorang hanya setelah berbicara sebentar, kita harus berhati-hati. Perasaan ini bisa saja hanya mencerminkan pola emosional yang sudah kita kenal, bukan hubungan yang benar-benar sehat dan bisa bertahan lama. Dengan memahami pola-pola ini, kita bisa menghindari hubungan yang hanya dibangun berdasarkan perasaan sesaat. Pada akhirnya, kebebasan sejati dalam cinta datang ketika kita bisa mencintai orang-orang yang berbeda dari tipe kita yang biasa. Kita mulai menyadari bahwa kualitas yang kita sukai dan juga yang kita takuti bisa ditemukan dalam orang yang berbeda dari yang kita kira ideal. Dengan membebaskan diri dari pola emosional masa kecil kita bisa memilih pasangan yang bukan hanya familiar, tetapi juga membawa kita pada pertumbuhan dan kebahagiaan. Ini adalah langkah besar dalam menciptakan hubungan yang sehat, di mana kita tidak hanya mengulang pola lama, tetapi menciptakan kisah cinta baru yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih membahagiakan. Cinta sejati bukanlah tentang mengikuti perasaan instingtual atau gairah sesaat. Cinta sejati dimulai dengan mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu. Dengan memahami sejarah emosional kita bisa membuat pilihan yang lebih bijak dalam memilih pasangan yang benar-benar membawa kebahagiaan sejati. Jadi, lain kali ketika kamu merasa tertarik dengan seseorang, berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah perasaan ini datang dari seseorang yang bisa membuat saya bahagia, atau hanya karena mereka mengingatkan saya pada sesuatu yang familiar dari masa lalu saya? Cinta sejati adalah tentang memilih dengan bijak. Pilihlah dengan hati-hati, kenali dirimu, dan temukan cinta yang sesungguhnya.